Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdul Majid Wafa, Yuvanda Gilang Saputra, Rogahia Oktaviana, dan Muhammad Alfian Al-Tuafani. Di sini kami akan menjelaskan tentang metabolisme. Definisi metabolisme. Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Kalori dalam makanan dan minuman digabung dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Fungsi metabolisme. Pertama yaitu untuk memperoleh suatu energi kimia dalam bentuk ATP dari hasil degradasi zat-zat makanan yang kaya energi yang berasal dari lingkungan, zat makanan atau nutrisi, menjadi prekursor unit pembangunan bagi biomolekul sel. Ketiga, untuk dapat menyusun unit-unit pembangunan menjadi protein, asam nukleat, lipida, keempat, untuk dapat membentuk dan merombak biomolekul. Macam-macam metabolisme. Ada dua macam, yaitu katabolisme. Katabolisme adalah suatu penguraian suatu zat ke partikel yang lebih kecil untuk diubah menjadi energi. Anabolisme adalah suatu proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contoh katabolisme, yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob adalah suatu peristiwa pembakaran zat makanan yang menggunakan oksigen dari Adapun secara sederhana, reaksi respirasi aerob yaitu sebagai berikut di bawah ini. Ini merupakan proses aerob. Tahap-tahap respirasi aerob memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu glikolisis, kedua dekarboksilasi oksidasi asam pirufat, ketiga siklus Krebs, dan 4 transfer elektron. Glikolisis, pengubahan suatu atom glukosa atau 6 atom C menjadi 2 fosfat sama dengan 3 atom C. Glikolisis juga terjadi dalam sitoplasma sel. Produk penting glikolisis tersebut adalah 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, sebagai sumber elektron berada 1 molekul glukosa. Oksidasi asam pirufat mengubah asam pirufat atau senyawa berkarbon 3 menjadi asetil KOA atau senyawa berkarbon 2. Dekarboksilasi oksidasi asam pirufat berlangsung pada matriks ADH dan CO2 untuk setiap pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil KOA. Pada makhluk organisme prokaryotik berlangsung dalam sitolus atau cairan sitoplasma sel. Ketiga yaitu siklus Krebs. Ditemukan oleh Hans Krebs, disebut juga siklus asam sitrat. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria, mengubah asetil KOA menjadi CO2. Produk yang dipenting siklus Krebs adalah 3 molekul NADH sama dengan 6 NADH, 1 molekul FADH sama dengan 2 FADH, 1 molekul ATP sama dengan 2 ATP, 1 CO2 sama dengan CO2. Keempat yaitu transport elektron. ATP yang dihasilkan pada tahap ini yaitu 32 ATP. Secara sederhana, reaksi transport elektron dapat ditulis 24E-4 plus 24H plus 602 sama dengan 12HO2O. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah suatu respirasi yang tidak menggunakan O2 sebagai penerima elektron terakhir pada saat pembentukan ATP, atau disebut start. Organisme yang dapat melakukan fermentasi adalah bakteri dan protista yang hidup di lumpur makanan yang diawetkan. Beberapa organisme ini dapat respirasi menggunakan oksigen, tetapi juga dapat melakukan fermentasi. Contohnya adalah seperti pada sel-sel otot dapat melakukan respirasi anaerob jika di lingkungan kekurangan O2. Pertama yaitu fermentasi asam laktat.
Fermentasi asam laktat adalah suatu respirasi anaerob. Hasil akhir fermentasi asam laktat adalah asam laktat atau asam susu atau juga asam kelelahan yang terjadi akibat penimbunan asam laktat pada glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena pada proses ini tidak ada O2 yang merupakan reseptor terakhir, maka asam pirufat dapat diubah menjadi asam laktat. Fermentasi asam laktat juga merupakan suatu zat kimia yang merugikan karena bersifat racun atau toksin. Jadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan terbentuk ATP. Tidak bereaksi secara sempurna untuk memecah glukosa menjadi CO2, air serta ATP, sehingga ATP dihasilkan. Kedua yaitu fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol terjadi pada mikroorganisme. Peristiwa pembebasan energi tersebut terjadi karena asam pirufat diubah menjadi asam asetat dan CO2. Selanjutnya, asam asetat juga diubah menjadi alkohol. Pada fermentasi ini, energi ATP yang telah dihasilkan dari satu molekul glukosa hanya 2 molekul ATP. Berbeda dengan respirasi aerob yang berikut merupakan perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pertama, respirasi aerob memiliki energi yang dihasilkan kecil. Respirasi anaerob, energi yang dihasilkan besar. Respirasi aerob berlangsung di sitoplasma, sedangkan respirasi anaerob berlangsung di mitokondria. Respirasi aerob terbentuk CO2, H2O, dan ATP. Sedangkan respirasi anaerob terbentuk asam laktat atau alkohol dan ATP. Respirasi aerob tahapan reaksi lebih sederhana, sedangkan respirasi anaerob tahapan reaksi lebih kompleks. Respirasi aerob memerlukan oksigen bebas, sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen bebas. Jenis-jenis anabolisme. Anabolisme karbohidrat yaitu yang termasuk pada proses fotosintesis siklus Calvin atau proses penggunaan ATP dan NADH untuk mengubah CO2 menjadi gula. Komosintesis atau penyusunan bahan organik dengan menggunakan energi dari pemecahan senyawa kimia. Anabolisme lemak yaitu yang juga disebut dengan lipogenesis yang terjadi di dalam sitoplasma lemak sintetase. Lemak juga dapat disintesis dari protein dan karbohidrat. Sintesis lemak biasanya dapat berlangsung di retikulum endoplasma. Anabolisme protein yaitu yang tersusun dari suatu senyawa asam amino. Penyusunan gugus amino NH2 pada suatu substrat ini disebut aminasi. Ada 2 cara sintesis protein, yaitu suatu reaksi animasi, reduksi, dan reaksi transaminasi. Macam reaksi. Reaksi aminasi, reduksi, dan reaksi transaminasi. Reaksi aminasi reduksi diantaranya adalah aminasi dari asam oksalasetat. Ini akan menghasilkan asam aspartat. Aminasi dari asam pirufat juga akan menghasilkan alanin. Reaksi transaminasi diantaranya ialah reaksi tersebut yang melibatkan satu gugus amino dari satu asam amino ke suatu asam amin ketoglutamat dan asam amino baru. Berikut merupakan alur metabolisme. Cara meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama yaitu berolahraga, kedua minum cukup, ketiga kurangi minuman soda, dan keempat makan, dan kelima konsumsi teh hijau. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.